wabarakatuh. Halo Sobat Pendidik, perkenalkan nama saya Lutfiana Nurrahma dengan NIM 2386202186 dari semester 6 kelas E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Nah, pada video kali ini dibuat sebagai penyelesaian ujian akhir semester pada mata kuliah pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Dan materi yang saya ambil kali ini mengenai pendekatan metode teknik pemecahan masalah matematika. Yuk langsung aja masuk ke pembahasannya. Kali ini adalah mengenai pendekatan metode dan teknik pemecahan masalah matematika. Langsung aja. Nah, topik pembahasan yang akan kita bahas yang pertama mengenai pendekatan problem-based learning. Yang kedua, pendekatan PML atau RMC, Realistic Mathematics Interpretation. Yang ketiga, mengenai pendekatan investigasi dan eksplorasi. Yang keempat, metode pengajaran, eksperimen dan simulasi. Yang terakhir, yaitu mengenai teknik logis. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pendekatan problem-based learning atau PBL. Problem-based learning atau PBL ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berkisar pada kegiatan ini dengan menggunakan masalah sebagai titik awal pembelajaran. Siswa diajak untuk mencari solusi melalui proses penyelidikan sehingga mampu membangun sendiri pemahaman konsep matematika. Pada PBL ini terdapat tahapan dan kelebihannya. Kita masuk ke tahapannya. Yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengidentifikasi informasi yang diketahui dan yang perlu dicari. Yang ketiga, menyusun rencana penyelesaian. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi hasil. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan serta merefleksi pembelajaran. Dan kelebihan dari PBL ini yaitu yang pertama, melatih kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Dan yang keempat, membuat pembelajaran lebih bermakna. Dan yang kelima, menunjukkan kemandirian dan belajar. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pendekatan PMR. Realistic Mathematics Interpretation atau RMC. Nah, Realistic Mathematics Interpretation atau RMC merupakan pendekatan pembelajaran matematika yang mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata, sehingga siswa dapat memahami materi berdasarkan pengalaman sehari-hari. Nah, prinsip dan kelebihan dari RMC ini yang pertama adalah prinsipnya, yaitu menggunakan konsep atau masalah nyata. Yang kedua, mengembangkan model matematika dari situasi konsep menuju abstrak. Yang ketiga, mendorong interaksi dan diskusi antar siswa. Dan yang keempat, menghubungkan berbagai konsep matematika dan yaitu memberikan kesempatan kepada siswa menemukan konsep sendiri. Dan kelebihannya, yang pertama, yaitu konsepnya lebih mudah dipahami. Yang kedua, pembelajarannya lebih bermakna. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bernalar. Yang terakhir, yaitu menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan investigasi dan eksplorasi. Nah, pendekatan investigasi dan eksplorasi adalah pendekatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep matematika melalui jurnalistika, pengamatan, percobaan dan eksplorasi berbagai celah dengan tujuan dulu sebagai fasilitas. Nah, karakteristik dan contohnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai karakteristiknya. Karakteristiknya yang pertama yaitu berkisar pada siswa. Yang kedua, menekankan penemuan konsep. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu. Yang keempat, menggunakan aktivitas eksploratif. Yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator. Contohnya yaitu yang pertama, menemukan pola bilangan. Yang kedua, menyelidiki sifat yang mendatar. Yang terakhir adalah melakukan percobaan peluang menggunakan konsep project. Yang selanjutnya yaitu metode tanya jawab.
eksperimen, dan simulasi. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai konsultasi simulasi. Guru mengajukan pertanyaan untuk menggali pengetahuan, melatih berpikir kritis, dan mengarahkan siswa menemukan konsep. Goalnya yaitu meningkatkan partisipasi siswa, melatih keberanian berpendapat, dan mengetahui tingkat pemahaman siswa. Ini adalah metode eksperimen. Metode eksperimen ini, siswa akan memperoleh konsep melalui perbedaan atau kegiatan langsung. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua menyusun hipotesis, ketiga melakukan eksperimen, keempat mengumpulkan data, kelima menganalisis hasil, dan yang terakhir adalah menarik bukti. Nah, yang terakhir adalah metode simulasi. Metode simulasi ini adalah pembelajaran melalui kegiatan yang menyerupai situasi nyata agar siswa memahami konsep secara langsung. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menemukan masalah, kedua membagi peran, ketiga melaksanakan simulasi, keempat diskusi hasil, dan yang kelima adalah reporting and learning. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai teknik scaffolding. Nah, teknik scaffolding ini apa sih? Nah, teknik scaffolding ini adalah teknik pemberian bantuan sementara kepada siswa ketika mengalami kesulitan belajar. Bantuan dikurangi secara bertahap hingga siswa mampu menyelesaikan secara mandiri. Manfaatnya yaitu membantu memahami konsep yang sulit, kemudian juga meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan belajar mandiri, dan mengurangi ketergantungan terhadap diri. Nah, tahapan dari scaffolding ini, yang pertama adalah modeling, atau guru nantinya akan memberikan contoh penyelesaian masalah. Kemudian ada juga grid practice, atau guru membimbing siswa menyelesaikan soal bersama, dan ada juga independent practice, atau siswa menyelesaikan masalah secara mandiri. Nah, kita masuk ke uji pemahaman. Nah, di sini terdapat soal yang kita juga menggunakan pendekatan PDL atau problem solving. Nah, kita baca soalnya bersama-sama ya. Di halaman sekolah akan dibuat taman bunga berbentuk segi panjang. Panjang taman adalah 8 meter dan lebarnya 5 meter. Kepala sekolah ingin memasang rumput di seluruh permukaan taman. Setiap 1 meter persegi membutuhkan 1 lembar rumput. Tentukan berapa lembar rumput yang harus disiapkan agar seluruh taman tertutup rumput. Nah, di sini tahap penyelesaiannya. Karena kita menggunakan pendekatan PDL atau probability, jadi kita juga menggunakan tahapan dari PDL tersebut. Yang pertama apa? Mengorientasi siswa pada masalah. Nah, di sini guru menyampaikan permasalahan bahwa kepala sekolah akan membuat taman bunga dan membutuhkan rumput untuk menutupi seluruh permukaan taman. Siswa diminta membantu menunjukkan jumlah rumput yang harus disediakan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi informasi yang diketahui dan yang perlu dicari. Nah, di sini biasanya kita menggunakan diketahui dan ditanya. Nah, apa yang perlu diketahui dari soal tersebut, juga ada yang apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Yang diketahui tadi adalah panjang tamannya. Panjang tamannya adalah 8 meter. Kemudian dasar tamannya tadi 5 meter. Dan informasinya tadi ada setiap 1 meter persegi membutuhkan 1 lembar rumput. Nah, dan ditanyakan berapa lembar rumput yang diperlukan untuk menutupi seluruh taman. Nah, setelah semua diketahui, nah kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu menyusun rencana penyelesaian. Nah, siswa menuliskan bahwa langkah pertama adalah menyusun luas taman menggunakan rumus luas persegi panjang. Setelah itu, luas taman digunakan untuk menentukan jumlah rumput yang dibutuhkan. Kita langsung ke tahap yang keempat, yaitu menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian dijawab. Yang pertama yaitu
Luas tamannya rumusnya menggunakan panjang dikalikan lebar sama dengan 8 dikali 5. 8 dikali 5 sama dengan 40. Jadi, karena setiap 1 meter persegi itu membutuhkan 1 lembar rumput, maka jumlah rumputnya adalah 40 lembar. Dan yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil. Siswa memeriksa kembali perhitungan yang telah dilakukan. Bagi luas taman adalah 4 meter persegi, dan sesuai dengan kebutuhan 1 lembar rumput untuk setiap 1 meter persegi. Hingga jumlah rumput yang diberikan adalah 40 lembar. Dan yang terakhir yaitu tahapannya mengumpulkan serta merevisi pembelajaran. Kepala sekolah harus menyiapkan 40 lembar rumput agar seluruh taman dapat tersedia. Oke, selanjutnya adalah daftar pustaka. Di sini adalah daftar pustaka yang telah disediakan dalam pembentukan materi sebelumnya. Dan itu aja dari saya. Penjelasan materi mengenai kedekatan, metode dan teknik dalam penyelesaian masalah matematika di keluarga. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.